Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, dosa bisa dilakukan manusia terhadap sesama. Dan bisa jadi kebanyakan dosa memang dilakukan oleh orang terhadap sesamanya. Nah, satu dosa yang besar yang dilakukan terhadap sesama itu adalah membunuh. Hukum Taurat sudah mengingatkan supaya orang tidak membunuh sesamanya. Tetapi dalam Injil, Tuhan Yesus menyampaikan hal yang lebih daripada soal pembunuhan itu. Dan kita akan melihat, saudara-saudara, dalam Injil Matius, bab 5 ayat 21 sampai dengan 22. Mula-mula Yesus menyebut larangan untuk membunuh di dalam hukum Taurat. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Dalam 10 firman, memang kita bisa melihat larangan untuk membunuh. Dan bisa jadi ada yang bertanya, bagaimana pembunuhan dalam perang? Nah, kalau kita memperhatikan tentang pembunuhan, menghilangkan nyawa orang lain, itu minimal ada 3 macam. Yang pertama, pembunuhan dalam rangka perang. Dalam peperangan, pilihannya hanya 2. Saya membunuh musuh saya atau musuh saya membunuh saya. Nah, dalam larangan untuk membunuh yang disampaikan dalam 10 firman, bukan pembunuhan ini yang dimaksudkan. Kemudian ada juga pembunuhan dalam rangka pengadilan, yaitu melakukan eksekusi, menjatuhkan hukuman mati. Kalau di dalam Perjanjian Lama, pembunuhan dalam rangka hukuman mati itu dilaksanakan antara lain dengan hukum rajam atau melempari si terdakwa, terhukum dengan batu. Bukan hukuman ini juga yang dimaksud dalam larangan untuk membunuh. Karena dalam hukum Taurat, orang yang membunuh itu harus dihukum. Dan bisa jadi hukuman yang dimaksudkan adalah hukuman mati. Karena dalam kitab Imamat bab 24 misalnya, orang yang melakukan kejahatan harus dihukum dan hukuman itu harus seimbang dengan kejahatan yang dilakukan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Orang yang membunuh sesamanya harus dihukum. Hukuman apa yang seimbang dengan pembunuhan? Hukuman mati. Jadi dalam Perjanjian Lama kita masih menemukan hukuman mati. Nah, bukan pembunuhan yang ini yang dimaksudkan dalam perintah jangan membunuh. Lalu yang mana? Yang dimaksudkan adalah membunuh sesama karena urusan pribadi, terdorong misalnya oleh rasa benci, ketidaksukaan kepada orang yang dia bunuh. Nah, dalam larangan untuk tidak membunuh, jelas kita bisa menemukan peringatan agar orang tidak menghilangkan nyawa sesama. Bagaimana orang bisa sampai menghilangkan nyawa sesama? Bisa jadi dia dendam. Bisa jadi dia benci. Bisa jadi dia sombong dan mau menyingkirkan orang yang dipandang menghalangi kesombongannya. Nah, Tuhan Yesus menerima hukum ini dan tidak ada yang salah dengan larangan untuk membunuh. Tetapi Tuhan Yesus berkata begini di ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah
terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Tuhan Yesus menyebut dua hal sebenarnya yang merupakan kejahatan terhadap sesama. Yang pertama, marah kepada saudaranya. Kemudian yang kedua, mengucapkan satu kata yang merendahkan orang lain. Kafir, jahil. Dan kemudian Tuhan Yesus menunjukkan juga hukuman orang yang berlaku jahat terhadap sesamanya ini. Yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Yang berkata kepada saudaranya kafir, yang ngatain saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Mahkamah agama yang dimaksudkan adalah sidang yang terdiri dari para pemuka agama Yahudi. 70 orang anggotanya diketuai oleh imam agung. Nah, mahkamah agama inilah yang pada waktu itu menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Nah, kemudian orang yang berkata kepada saudaranya jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Neraka kita pahami sebagai api abadi yang merupakan gambaran penderitaan yang akan dijatuhkan sebagai hukuman kepada orang-orang jahat. Nah, kita pahami dulu kata-kata Yesus itu secara harafiah. Marah dihukum. Berkata kepada saudaranya kafir, jahil, harus dihadapkan ke sidang mahkamah agama atau dilemparkan ke dalam neraka. Tetapi kemudian kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini tidak mungkin dilakukan secara harafiah. Berapa banyak orang yang harus dihadapkan ke mahkamah agama hanya karena mengucapkan satu kata. Berapa banyak orang juga yang harus dilemparkan ke dalam neraka hanya karena mengucapkan satu kata. Lalu bagaimana harus memahaminya? Ketika orang membunuh sesamanya, dalam hati ada kebencian. Dalam hati ada penolakan. Aku tidak suka dengan orang itu, aku ingin orang itu binasa. Sehingga kita bisa mengatakan dalam peristiwa pembunuhan, ketika orang membunuh sesamanya, hati mereka diwarnai dengan kebencian dan penolakan. Tetapi kebencian terhadap sesama, penolakan terhadap sesama tidak hanya dilakukan dengan membunuh. Ketika orang memarahi, ketika orang marah kepada sesamanya, ketika orang mengucapkan kata yang merendahkan orang lain, di situ ada kebencian, ada ketidaksukaan, dan ada penolakan. Bisa jadi juga di dalamnya ada perendahan. Orang merendahkan sesamanya. Dan justru ketika orang merendahkan sesamanya, disitulah orang menunjukkan penolakan terhadap sesamanya itu. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan, jaga supaya hatimu bersih dari kebencian terhadap sesama. Jaga hatimu supaya tidak dikuasai oleh kebencian lalu menunjukkan penolakan dan mewujudkan penolakan itu baik dengan kata, dengan sikap, dan dengan perbuatan. Dan dengan cara seperti itu, orang menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, hatinya bersih dari kebencian dan penolakan, dan dengan cara seperti itu, ia hidup sebagai orang yang berkenan kepada Allah. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal
untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.